nggak? Aku sangat menunggu banget telepon dari dia. Ya, aku sangat menunggu banget telepon dari dia karena aku ingin banyak yang aku tanyakan. Ya, kalau memang seperti itu disuruh minta 50 miliar, nasehatin, ya. Nasehatin, jangan playing victim. Jangan nge-WA orang seolah-olah mau mancing di WA itu, seolah-olah dia hanya menolong mereka yang minta tolong. Tapi mereka tuh kaget. Mereka itu ibaratnya gini loh. Ibaratnya musafir yang haus di gurun pasir berharap ada orang yang ngasih minum untuk menenangkan ya. Ibarat begitu ya. Ya sudah, apapun yang aku harus lakukan biar aku dapat air minum ini aku lakukan. Yang penting aku dapat ini air minum. Tiba-tiba ada orang yang punya kemampuan ngasih air minum bilang, bayar dulu air minum ini, baru aku bisa memberikan ini. Sabit, sebetulnya aku nggak kesel ya, aku lebih kesedih gitu loh. Kalau aku kan difitnah apa-apa tuh aku nggak mempan juga gitu, nggak masalah buat aku. Aku lebih kesedih aja. Aku lebih kesedih yang harusnya tuh bisa mendamaikan semua, bisa ngasih tahu, mulutnya dijaga, apalagi kan si Bopeng ini seorang dokter gitu, harus memberikan contoh yang baik gitu-gitulah. Dan aku juga sudah pernah bercerita kenapa aku semurka ini, karena aku tuh setahun loh diem. Aku tuh setahun loh diem, Neng loh. Tapi dia itu ngata-ngatain aku tuh udah Markus lah, udah anak aku dikatain anak haram. Oh, gitu Kak, jahat sih itu Kak. Jadi aku tuh kayak sedih banget gitu. Di bawah langit aku mendengarkan cerita dia, bagaimana perkenalannya, bagaimana aku tuh ngerasa, ya sudah ya. Aku tuh pernah sempat bilang loh, nasehatin lah, gak usah ribut-ribut begini, gak usah ribut-ribut begini. Aku pikir bisa menasehati, ternyata sutradara. Iya, kasihan, kasihan. Kalau di Jawa Timur itu katanya SS itu sambal apa tadi ya, ada yang nge-DM aku. Tony, iya. Iya, jadi menurut aku ini si Bopeng ini diciptakan ya, didukung, didorong gitu, bagaimana dia itu seolah-olah orang yang paling menakutkan. Ih, udahlah, kalau berurusan sama dia tuh orang bisa melakukan apa aja, mendingan ngalah aja. Ya udah, aku ngalah, aku nggak apa-apa. Kalau misalnya aku mau diam, aku diam, tapi suruh dia diam juga gitu loh. Suruh dia diam juga. Ada orang yang berurusan sama dia tuh, lihat tuh dia bolak-balik gini. Pantesan si SS ini juga si sambal apa nih, tadi orang di Jogja itu ada sambal apa ya, ternyata memang begitu triknya, biar 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 ya sudahlah, biar kita bekerja dengan tenang, biar kamu tuh bisa bekerja dengan tenang, udah dia minta apa kasih aja. Sakit kepala aku guys. Iya, memang diciptakan itu, makanya alhamdulillah ya, akibatnya berkat mulut aku ini menghimbau kalian semua nggak usah takut sama si Bopeng ini. Kezoliman nggak berkuasa. Terserah aku mah lillahi ta'ala guys. Aku mau dikatain apa ya, memang aku mah berpenampilannya seperti orang pendosa ya, aku ngaku gitu, aku sadari itu gitu, nggak apa-apa. Tapi izinkan aku juga membela diri. Selama ini yang dikatain Markus, yang dikatain Dalang, yang dikatain apa tuh, tukang adu domba, apalagi udah segala macam lah ya, ngeri. Apalah. Spesialis sambal. Oh ya, SS ini ya udah spesialis sambal. Kasihan aku jadinya sama spesialis sambal ini. Tapi dia bagus ngelawan loh. Spesialis mungkin karena dia sambal ya, pedes sih dia. Jadi dia melawan. Terus dia kasih tahu aku lagi, aku kan mau dijebak sama WA, seolah-olah aku yang minta tolong. Nggak bisa Kak, kata dia, nggak bisa, aku nggak bisa begitu dijebak-jebak, biar nanti kali katanya apa tuh, biar disebar-sebar, seolah aku yang minta tolong. Nggak ada begitu, aku jelasin ceritanya. Kenapa aku cerita ke Kak Fitri, seada-adanya aku ceritain ke Kak Fitri, karena kejadiannya sama dengan 200 miliar. Nggak boleh bawa handphone, temennya dikusir, ngeri.
Ini bener-bener plot twist yang bikin aku tuh siok ya. Aku siok sesiok-sioknya. Makanya tadi aku udah bilang kenapa si Bopeng ini merasa sakti mandraguna. Aku pikir di belakangnya segitiga bermuda. Nah, aku udah minta maaf tadi ya untuk orang yang belum nonton. Untuk khusus zone aku menuduh si Bopeng ini merasa kebal banget ya, merasa wah menter banget. Nah, udah ya. Aku berpikirnya ini segitiga bermuda. Tapi aku tuh salah pikir juga sebetulnya. Kalau memang mereka di belakangnya si Bopeng mah, ngapain salah satu anggotanya juga masuk gitu kan. Cuman aku gak menyangka. Tapi ternyata walaupun di belakangnya ini dia siapa itu gak bisa juga meng-SP3-kan si Bopeng ini jadi tersangka seumur hidup. Gak bisa, artinya apa? Gak ada yang sakti. Masalahnya bukan itu yang aku maksud. Kenapa tidak bisa mendamaikan? Ici, iya insya Allah lah. Kalau kataku kuncinya dia keluar abis semua deal. Enggak, masalahnya ini kalau kalian penggemarnya NM nih, bilang ya, nggak usah diladenin itu kalau WA, kalau telepon, dia hanya ingin menenangkan dia untuk melindungi si Bopeng dari murkanya NM. Nanti juga dia tahu sendiri guys ya, nanti juga dia tahu sendiri apa maksud tujuannya itu baik. Dulu waktu NM di luar nggak ada dia ikut campur, nggak ada dia baik-baik, nggak ada dia nolongin NM. Aku berapa kali nolongin NM, nggak ada dia di hidupnya NM. Giliran sekarang NM di dalam katanya paling rajin nge-WA, paling rajin nitipin apa-apa, aku cecak kata cecak iya. Karena apa? Karena takut si Bopeng disikat sama NM, binaannya dia. Memang dunia ini dipenuhi orang-orang munafik guys ya. Emang aslinya ada. Aku mah gak akan berhenti ngoceh ya. Aku gak akan berhenti ngoceh mulai hari ini. Karena aku berhak ngoceh. Aku berhak kecewa. Aku orang manusia biasa juga. Selama ini di si Bopeng dak ngatain aku Markus lah inilah. Tahu-taunya dia bersekutu sama Markus. Aduh gila. Sering dihina oleh Samirun di belakang dan ngejebak NM. Benar kan Kak Fit? Iya bener. Sering dihina-hina. Sering. Sering bener. Nah, sadarkan yang tahu aku ngobrol di Babulan, boleh nggak aku sedih? Aku tanya. Bukan plot twist lagi ini. Dikunyah, bukan. Makanya kan aku bilang, kalau nanti NM keluar, si Bopeng di dia aku belain. Aku belain. Walaupun dia nggak sudi dibelain aku belain. Apalagi yang caper, yang seperhatian sekarang sama dia. Jangan. Udah nggak usah lagi diangkat itu WA telepon itu nggak usah. Udah nggak usah munafik dia ya, munafik dia cuma mau ngedamai-damai, mau nenangin lu doang karena takut kalau lu keluar di Bopeng. Kita tunggu aja siapa Markus yang sebenarnya. Udah nggak usah ditunggu, udah tersaji akhirnya Allah buka segala sesuatunya bertepatan dengan si Bopeng pulang dari umroh. Apa tuh doa dia itu apa di sana itu? Ceceknya Anis. Aduh, udahlah nggak usah nanya info dari mana lah guys. Udahlah guys, nggak usah nanya info dari mana. Nanti juga semesta akan mengungkapnya. Aku lagi di titik ini aja sih, di titik sedih aja.
Kak, jadi masih bestian sama HS. Aku bukan bestinya HS, tapi aku mendukung Henny Sagara untuk mengungkap perbuzzeran. Ya saya ada orang yang bisa memecah belah aku sama Henny Sagara. Kalau bener bener, kalau salah salah. Aku sampai detik ini silahkan rekam ya. Aku sampai hari ini jam 21.22 masih mendukung Henny Sagara untuk menumpas perbuzzeran karena bullying di dunia maya itu nggak enak. Aku tuh korbannya juga. Aku mendukung itu. Ya kalau misalnya Bu Henny ini sedang memperjuangkan lagi mencari dalangnya si Ferry ini siapa yang mendanai. Kalau memang ada barang buktinya dan memang terseret ini siapa donaturnya si Ferry, aku akan orang paling depan membela dan bercuap-cuap itu untuk ngelibet donatur di balik si Ferry ini. Sampai di situ ya. Kita pindah lagi kepada si Bopeng Dak ini. Aku berpikir Bopeng Dak belakang itu segitiga bermuda. Ternyata bukan ya. Itu yang bikin aku tuh sedih. Jadi kalau si Dak yang ini mau ngadu domba aku sama HS, bodo amat. Aku nggak ada urusan, ya nggak ada urusan. Aku mah orang nggak mau karena di dalam perbuzzeran ini aku adalah korbannya juga. Aku jadi saksi juga. Aku memberikan keterangan juga. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal di luar itu yang aku disuruh bicara kebohongan, aku nggak mau. Contoh, misalnya katanya DRO memeras dia. Ya mungkin pada waktu itu aku berpikir emang bercanda karena aku nggak tahu uang si skincare itu sebesar itu gitu. Aku nggak menganggap itu serius gitu. Itu pun setelah aku diperdengarkan rekaman, salah satu rekaman yang direkam sama si Bopeng ini 3 suara. Ada suara NM, ada suara DRO. Nah, waktu itu, oh iya dia juga 200M. Kerugian dia 200M. Lah aku mengartikan dia bercanda serugi itu minta ganti rugi atau apa aku nggak tahu. Oh itu maksudnya. Nah itulah yang harus aku dipikir harus dibilang itu memeras. Ya mungkin aku aja yang gimana ya? Aku bukannya setelah aku tahu ada pemerasan ini kan harusnya bentuknya kayak si Bopeng ya. Manggil orang, nggak boleh pakai handphone, nggak boleh. Aku tuh lupa pada saat itu tuh aku tuh ngerekam juga ya, tapi aku cari bukan ngerekam untuk diperdengarkan karena waktu itu aku lagi menegur DRO ini nggak usah lah review buat apa sih nanti lu kena masalah, nggak usah. Terus aku juga nasehatin dia udah jangan onar-onar. Iya kak begini pak selat aku diambil kak bla 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 kak. Nah aku kan nggak punya pikiran waktu itu juga berbarengan dengan anak aku Naira itu bikin tweet. Kalian tahu nggak nih? Waktu dulu Naira itu bikin tweet karena dia bagaimanapun kan merasa sister tuh sama yang kemarin ribut tuh anaknya. Dia itu ngebela waktu dia bikin tweet. Nah, aku itu suruh Naira ini FaceTime kalau nggak salah minta maaf karena dia tweet ini what you expect, apa harapan kamu dari anak sekecil itu kamu permalukan. Waktu itu Naira tuh marah banget sama dia. Nah aku tuh ngerasa nah nggak boleh nak bagaimanapun kan DRO itu orang tua, nggak boleh kamu begitu, kamu minta maaf ya. Nggak mau dia minta maaf. Enggak, apapun kejadiannya antara kamu dengan ibunya, dia adalah tetap sisterku. Waktu itu Naira, kalian ingat gak aku pernah ngomong begitu tuh hampir 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Kalau itu ada, nah waktu itu aku tuh mempertemukan terus video call untuk Naira ini. Jadi aku dari Indonesia, Naira dari Kanada, DRO di rumahnya lagi mandi. Minta maaf, tetap Naira nggak mau. Enggak, akhirnya Naira marah-marah tuh. Marah-marah, what you expect? Ini tahu. Terus akhirnya udahlah cerita yang lain kurang lebih begitu ya. Cerita itu masalah kenapa sih lu ribut-ribut begini, gak usah lah begini gitu.